Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan sekitar 40 buah bakso. Di sini saya menggunakan bakso sapi. Bunda boleh menggunakan bakso ayam ya, sesuai selera aja. Dan karena ini untuk jualan, saya beli bakso yang murah aja, yang curah. Ini saya beli di pasar tradisional yang bungkusan tanpa merek. Harga per butirnya cuma Rp350. Ini walaupun baksonya murah, tapi rasanya tetap enak. Ini baksonya kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan lainnya. Siapkan 3 sendok makan udang rebon atau ebi. Ini saya sudah cuci bersih ya, dan ini akan saya sangrai sampai kering. Ini disangrai, selain bisa mengurangi kadar airnya setelah dicuci, juga nanti udang rebonnya akan terasa lebih gurih dan lebih berasa udangnya. Ini kita sangrai menggunakan api kecil aja sampai mengering dan mengeluarkan aroma udangnya. Ini sekitar 3 menitan aja. Nah, seperti ini sudah bisa kita angkat ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini akan kita tumbuk halus ya. Tapi kalau Bunda nggak mau repot, Bunda bisa menggunakan bawang putih bubuk 1 bungkus. Tapi karena saya lagi nggak ada bawang putih bubuk, jadi saya gunakan bawang putih segar aja. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat adonannya. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini saya gunakan tepung terigu curah yang biasa aja. Ini saya beli di pasar, harga 1 kilonya Rp8.500. Kemudian masukkan juga ebi atau udang rebon yang tadi sudah kita sangrai. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh munjung garam, juga bawang putih yang tadi sudah kita tumbuk halus. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok teh bubuk balado ekstra pedas. Ini bukan bubuk cabai ya Bun ya, tapi bubuk perasa balado ekstra pedas. Selain rasanya yang pedas, ini juga ada tambahan rasa gurih dan asin. Selain itu, ini juga akan menambah warna merah pada adonan. Jadi nanti warnanya semakin menarik ya jika untuk jualan. Jika sudah tercampur rata, kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya. Jadi airnya baru diangkat dari kompor, bukan hanya sekedar panas aja ya. Karena jika airnya tidak mendidih, nanti akan mempengaruhi kelembutannya. Nanti hasilnya bisa kurang empuk atau agak keras atau awet saat sudah dingin. Jika sudah rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu sambil diangin-anginkan agar cepat dingin. Sambil menunggu adonannya dingin, kita siapkan sausnya dulu ya. Untuk sausnya, kita siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putih yang ukuran kecil aja ya Bun ya. Kalau Bunda bawang putihnya yang ukuran besar, 1 aja udah cukup. Ini kita cincang halus. Untuk bawang putih ini, kalau bisa jangan diganti dengan bawang putih bubuk ya Bun ya, karena nanti rasanya akan berbeda. Jika sudah dicincang halus, ini akan kita tumis. Siapkan wajan, beri sedikit minyak untuk menumis. Masukkan bawang putih yang tadi sudah kita cincang halus. Ini kita tumis sampai harum dan matang. Jika sudah, kemudian masukkan 3 sendok makan saus sambal, serta air 150 ml. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sekitar 3 sendok makan air. Ini kita masukkan dan harus langsung kita aduk-aduk ya Bun ya, agar tidak menggumpal.
Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh gula. Ini diaduk sampai rata. Nah, ini kita cek rasanya ya. Kalau sudah oke, ini bisa kita angkat. Sekarang kita lihat adonan yang tadi kita dinginkan. Nah, ini sudah dingin. Kemudian masukkan 1 butir telur. Ini telur yang ukuran kecil aja, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Jika sudah, kemudian masukkan tepung sagu, atau Bunda boleh juga menggantinya dengan tepung tapioka ya, sebanyak 250 gram. Tapi kalau mau lebih murah, gunakan aja tepung sagu yang curah. Ini kita masukkannya jangan sekaligus, tapi secara bertahap aja, sambil dikira-kira sampai adonannya tidak lagi lengket dan bisa dibentuk-bentuk. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, ini kadang bisa terlalu lembek atau kadang bisa terlalu kebanyakan sagunya. Jadi kalau misalnya punya Bunda dirasa terlalu lembek, berarti kadar air pada tepung itu tinggi. Jadi boleh ditambahkan beberapa sendok tepung sagunya ya, sampai didapat tekstur yang diinginkan. Tapi kalau punya saya kali ini adonannya cukup bagus, malah ini ada lebih sedikit tepung sagunya. Oh ya, ini mencampurnya jangan terlalu diulen, cukup tercampur rata aja agar nanti hasilnya nggak awet dan keras. Nah, ini masih ada sisa sedikit tepung sagu. Kemudian ambil wadah piring, beri sedikit tepung sagu yang sisa tadi agar tidak lengket. Juga beri tepung sagu sedikit di tangan agar nanti lebih mudah dan tidak lengket kita membentuk-bentuknya. Kemudian ambil sedikit adonan, ini kita kepak-kepak terlebih dahulu agar nanti permukaannya lebih mulus. Kemudian kita pipihkan dan ambil 1 buah bakso, kita tutup dengan adonan. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti saat direbus ini nggak terbuka. Ini kita bentuk bulat sampai permukaannya mulus. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Oh ya, jika saat membentuknya tangan Bunda terasa agak lengket, Bunda bisa membaluri tangan dengan sedikit tepung sagu. Atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik. Dan untuk satu resep ini, kita bisa menghasilkan sekitar 40 buah cireng isi bakso seperti ini. Oh ya, kalau misalnya Bunda mau membuat variasi jualan yang lain, Bunda bisa mengisinya selain dengan bakso ya. Misalnya bisa diisi dengan sosis, ayam, keju, ataupun yang lainnya. Silakan disesuaikan dengan budget harganya. Jika sudah diisi dengan bakso semua, ini akan langsung kita rebus aja. Siapkan panci yang sudah diisi dengan air yang agak banyak. Ini airnya kita didihkan terlebih dahulu dan diberi sedikit minyak sayur. Ini minyak sayurnya 1 sendok makan aja ya. Kemudian masukkan cireng isi bakso yang tadi sudah kita buat. Dan ini saya jamin nggak akan saling lengket, karena tadi kan udah kita beri minyak sayur ya di air rebusannya. Tapi sesaat setelah dimasukkan, ini kita aduk bagian bawahnya agar nggak lengket di dasar panci. Tapi ini mengaduknya cuma 1 kali aja kok, karena nanti berikutnya insya Allah ini nggak akan lengket lagi di dasar panci. Ini kita rebus menggunakan api sedang aja sampai matang. Dan ciri-ciri sudah matang, kuenya akan mengambang dengan sendirinya ke permukaan. Nah, ini sudah mengambang seperti ini, tapi ini jangan langsung diangkat, karena terkadang walaupun sudah mengambang, ini bagian tengahnya ada yang belum matang. Jadi ini kita beri waktu lagi ya, sekitar 1 menit setelah dia mengambang ke permukaan, agar kuenya benar-benar matang sampai ke dalam. Nah, seperti ini sudah cukup ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan merebus sampai selesai. Oh ya, jika sudah direbus seperti ini bisa disetok ya Bun ya. Jadi jika Bunda mau jualan untuk besok harinya, ini bisa dibuat sore atau malam sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual atau digoreng keesokan harinya. Tapi kalau punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menggoreng. Ini minyaknya kita panaskan menggunakan api sedang aja ya. Kemudian masukkan cireng isi bakso yang tadi sudah kita rebus. Ini menggorengnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Karena kan sebenarnya ini udah matang semua ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata.
Nah, jika sudah seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini yang udah kita goreng tadi, ini paling enak dimakan selagi hangat. Jadi, kalau bisa, nanti ini baru digoreng saat ada yang membeli ya bun ya. Ini saat dipegang teksturnya terasa lembut. Jadi sama sekali nggak alot karena tadi kita menggunakan pelembut alami yaitu telur. Jadi ini walaupun kita simpan untuk keesokan harinya atau saat kuenya dingin, ini tetap akan empuk dan lembut sama sekali nggak alot. Untuk saran penyajiannya, ini bisa Bunda tambahkan saus yang tadi sudah kita buat. Kemudian bagian atasnya boleh diberi topping lagi ya. Ini bisa menggunakan saus sambal ataupun saus tomat, serta saus mayones. Dan sedikit taburan daun bawang agar tampilannya lebih menarik dan rasanya lebih lezat. Nah, jadinya seperti ini. Jika melihat tampilannya, siapa yang menyangka kalau ini cuma jajanan murah meriah modal kecil. Walaupun murah meriah modal kecil, tapi soal rasa ini jangan diragukan lagi. Ini enak banget, gurihnya cireng berpadu dengan lezatnya bakso yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp28.875, menghasilkan 40 buah. Jadi modal satuannya kena di harga Rp721. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Tapi untuk harga modal dan harga jualnya ini cuma perkiraan ya Bun ya. Silakan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.